3 bulan ya? Hanya 3 bulan. Untuk menyelesaikan yang menggambarkan Iya. Indonesia hanya 3 bulan. Padahal kan kita Wow. Lebay banget gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bosman Insan. Ya baik sahabat-sahabat Bosman, hari ini kita kedatangan Kartini Sampulawa. Kenapa saya katakan Kartini Sampulawa? Karena sosok wanita ini sangat menginspirasi bagi generasi muda Sampulawa. Penelitian skripsinya, tugas akhirnya itu mampu memviralkan ya sosial media. Sampai-sampai saya dihubungi teman yang kerja di Kementerian Kelautan. Siapakah sosok yang satu ini? Ya, silakan perkenalkan, sahabat-sahabat Bosman ingin tahu nama lengkap, kemudian ya mungkin sudah punya pacar atau belum. Ya kita santai-santai saja ya. nama lengkap saya Waode Sastaviani Dewi. Saya berasal dari Gerak Makmur, Kecamatan Sampulawa, Kabupaten Buton Selatan. Oh, berasal dari Gerak Makmur ya? Iya, Lande. Besar di Gerak Makmur atau gimana? Mungkin biasanya kan orang-orang Lande itu kadang mengikuti orang tua berlayar di Buru atau di Bangka biasanya. Saya dari kecil sampai SMA itu saya menetap di Lande, di Kecamatan Sampulawa itu Gerak Makmur. Kemudian pada saat kelas 2 SMA saya ditinggalkan oleh orang tua saya merantau di Seram bagian timur di Kota Bula. Oh ya, berarti merantau ya? Iya. Selesai di sana, selesai di Seram itu di sekolah di SMA. Tapi saya lulusnya tetap di Lande itu. Oh. Lulus SMA-nya tetap di sana, tapi saya saat kelas 2 SMA ini orang tua saya kemudian pindah, tapi kita masih menetap di Lande. Iya, masih gitu. Berarti ditinggal ceritanya. Dua orang tua atau ayah? Keduanya. Iya. Berarti di Lande besar dengan paman atau saudara-saudara? Dengan tante saya. Tante. Oh iya. Luar biasa ya. Setelah itu coba sahabat-sahabat Bosman ingin tahu bagaimana perjalanan sampai berkuliah sampai Jakarta ya. Ya, coba ceritakan universitas apa kita kuliah, dan kemudian kenapa, langsung saja ya sahabat Bosman, kenapa itu bisa viral di berbagai media mainstream yang kita baca, dan banyak situs-situs daripada Kementerian Kelautan ada di situ Namata saya melihat. Iya. Coba ceritakan kepada kami apa sebenarnya yang dilakukan. Pertama saya kuliah di Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Kampus ini dinaungi oleh KKP. Iya. D4 itu maksudnya kuliah 4 tahun gitu. Kuliah 4 tahun. Maksimal untuk 4 tahun. Kemudian tentang penelitian saya. Tugas akhir. Iya. Penelitian saya. Pertama itu kan kita kan di sini di kampus saya ini 70% praktek, 30%-nya teori, materi gitu. Nah, terus semester 7 awal ini kita disuruh praktek kan. Saya bingung nih. Teman-teman saya udah dapat tempat praktek, udah dapat komoditasnya, sedangkan saya belum. Akhirnya saya harus cari untuk bukan penelitian, praktek PL1 waktu itu. Harus cari, tapi saya maunya kembali di daerah saya. Tetap kembali di Buton gitu. Terus saya cari di Google, di Buton ini mereka membudidayakan apa sih selain udang, ikan. Kemudian saya dapat nih satu situs tentang mutiara, tapi dia beda. Mutiara pada umumnya itu kan, maksudnya yang lebih terkenal itu kan Pictada maxima. Sementara ini bukan, tapi Petria penguin. Akhirnya saya cari tahu Petria penguin ini seperti apa. Saya cari tahu tempatnya di mana. Kemudian saya dapat Palabusa namanya. Palabusa ya. Iya, Palabusa. Terus
Saya cari lagi, saya gali. Saya harus cari tahu dulu palabusa ini di mana. Karena pada saat itu saya belum tahu palabusa ini di Iya, mana. iya, iya. Berarti tidak sering jalan-jalan ya pada Iya, saat ini? benar sekali. Iya, iya, iya. Akhirnya saya cari tahu, terus saya dapat satu kontak. Ini beliau ini dia sering mempromosikan apa yang ada di Buton, termaksud di palabusa ini. Dengan wisatanya yang paling bagus waktu itu namanya Batu Sori ya kalau nggak salah. Oh iya, iya, Batu Sori. Oh iya, iya. Betul, Iya. betul, betul. Saya dapat kontaknya dari beliau. Agak bersaingan dengan Lapoili itu. Batu Sori itu ya. Saya dapat kontaknya, terus saya hubungi, tapi beliau bilang dia bukan dari palabusa. Dia hanya mempromosikan palabusa sana. Akhirnya beliau ini membantu, kalau nggak salah dia ngasih nomor yang dari kerja KKP juga kalau nggak salah. Oh, iya. Terus yang dari KKP ini ngasih nomor salah satu warga yang membudidayakan mutiara Mabe ini. Saya tertarik dengan mutiara ini, soalnya dia beda sama yang lain. Kalau Pictada maksimal itu kan maksimalnya 1 tahun lebih sampai 4 tahunan gitu baru jadi mutiara. Oh, dia itu mutiara. Sedangkan kalau Mabe? Mabe ini dia maksimal 6 bulan. 6 bulan. Oh, cepat ya? Tapi kadang bisa 4 bulan juga, dipersingkat jadi 4 bulan. Hasilnya udah bagus sekali. Ya? Udah bagus sekali 4 bulan itu. Jadi dari segi kualitas itu memang bagaimana? Maksudnya kan ini proses produktivitasnya kan cepat sekali, 4 bulan sampai 6 bulan. Tetapi jangan sampai artinya kualitasnya tidak bagus dibandingkan yang 4 tahun tadi. Itu bagaimana kalau kualitasnya? Sama atau? Kualitasnya bagus ya kalau menurut saya. Iya. Oh. Bagus. Maksudnya kan kalau yang 4 tahun ini kan dia bulat sempurna, sementara yang di Mabe ini dia hanya setengah bulat. Jadi beda. Oh. Jadi kalau masalah kualitas, otomatis yang bagus itu kan pasti yang Pictada Maxima yang bulat itu. Ya. Betul sekali. Kemudian kira-kira kendala-kendalanya yang didapat saat itu seperti apa dalam proses itu pasti, tugas itu? Pasti hama sih pertama. Hama ya? Kemudian predator. Hanya itu sih. Predatornya kalau mutiara itu apa? Oh, ikan buntal. Oh, ikan buntal. Ikan buntal dia. Soalnya kan giginya tuh tajam ya dia. Jadi kalau ini bisa. Kalau ikan buntal itu apa ya kalau istilah itu ikan buntal itu? Kalau bahasanya buncici. Iya betul sekali. Buncici. Oh ya, buncici ya. Jadi sahabat Bosman, ikan buncici itu yang sering menghancurkan mutiara itu. Ya, semoga tidak ada buncici di daratan ya. Ya. Oh ya. Kemudian pada saat pertama kali saya menginjakan kaki di palabusa, saya benar-benar jatuh cinta sama lautnya. Tapi tidak mengalihkan cinta yang sejati ya. Insya Allah. Jatuh cinta sama lautnya. Lautnya itu betul arusnya ya. Arusnya kencang banget. Sama kecerahannya itu bisa sampai 100%. Jadi kita bisa lihat ikan. Lihat dasar lihat ikan-ikannya. Saya pernah kesana ya, memang dasarnya itu bisa langsung tembus ya. Betul. Tetapi jangan, apakah mengalahkan kecintaan juga kepada Teluk Lande? Gitu. Kira-kira ya kita bincang-bincang santai saja. Terus apalagi yang penelitian saya ini kan memberikan bentuk yang lain selain bentuk setengah bulat. Setengah bulat. Oh, saya memberikan bentuk yang lain. Maksudnya pembentukan mutiara itu bentuk yang lain gitu dari nukleusnya. Pada saat itu pertama kali saya menginjakan kaki di palabusa, saya langsung diajak oleh tuan rumah jalan-jalan ke Rakit atau ke KJA ini, Keramba Jaring Apung. Pada saat itu ternyata mereka juga lagi panen gitu. Saya yang melihat langsung proses panen itu, saya nanya, ini bisa nggak dikasih nukleus bentuk lain? Contohnya bentuk bulat gitu. Tapi warga setempat itu bilang, oh ini nggak bisa deh. Soalnya nanti kalau pakai nukleus bentuk lain, apalagi yang bulat itu sering gagal. Kami juga sudah mencobanya katanya. Bahkan terjadi kematian pada kerangnya. Tapi saya berpikir ini bisa, kenapa nggak bisa?
Gitu. Akhirnya pada saat itu saya pulang ke Jakarta, saya ini bimbingan sama dosen saya. Saya nanya, "Pak, menurut Bapak ini bisa nggak dijadiin bulat?" Kata dosen saya, "Ya itu tergantung kepercayaan kamu, kalau kamu yakin itu bisa, itu akan bisa." Akhirnya saya berani mengajukan itu judul skripsi itu ya? Iya. Dan atas siapa nama dosennya? Dosen Pak Sinarpagi Sektiana. Pak Sinarpagi ya? Iya, betul. Ya, dan ke atas bimbingan Pak Sinarpagi itu kemudian berhasil ya? Iya, alhamdulillah berhasil. Oh. Beliau yang membimbing saya sampai di titik ini. Tapi memang di Indonesia apakah sudah ada yang seperti itu? Di Mutiara Mabe ini. Iya, yang kemudian memecah ya, di sini kan dianggap itu adalah hal yang sulit ya. Iya. Tapi berhasil diselesaikan. Di daerah-daerah Indonesia ada yang seperti itu juga atau? Menurut saya belum ada sih. Belum ada ya? Iya. Oh, itu iya, memang iya. bentuknya bulat, hanya tidak sempurna. Tidak sempurna. Tapi menurut saya itu wow banget kalau dijadiin perhiasan. Oh, iya. Oh ya, berarti mungkin itu ya alasan kenapa viral ya, betul sekali. Kita sendiri tidak dihubungi media? Belum. Maksudnya sampai diwawancarai pada saat itu? Oh, tidak. Oh, iya. Jadi tapi medianya tersebar di mana-mana, bahkan saya periksa situs Instagram KKP ya, itu ada namamu, ada penelitianmu di itu, kita tahu? Iya, tidak? Tahu. Oh, berarti saya kan harus dihubungin dulu. Dari pihak kampus dihubungi, tapi kalau dari misalnya Kompas dan media mainstream yang lain tidak dihubungi? Iya, tidak dihubungi. Oh, mungkin dia ya, namanya wartawan dulu ya. Ada tinggal comot-comot saja. Oh iya ya, luar biasa. Berarti ini di Indonesia mungkin bahkan ini yang pertama ya? Iya, wow, luar biasa. Ini sahabat-sahabat Bosman, inilah generasi Sampulawa yang berasal dari Teluk Lande, yang mampu mengguncang Nusantara. Luar biasa ya. Luar biasa. Saya juga baru tahu loh. Jadi kemudian mutiaranya itu sebenarnya mutiara itu misalnya dari setengah bulat menjadi yang seperti ini, nilai jualnya itu gimana? Lebih tinggi lagi sih menurut saya. Hanya sekarang saya belum produksi lebih banyaknya lagi. Waktu itu hanya untuk menjadi bahan praktek, hanya untuk menghasilkan ini, untuk hasil skripsi saya lah. Skripsi ya? Hanya untuk itu sih. Tapi kalau yang setengah bulat berapa biasanya dijual di pasaran itu? Kalau itu minimal 20.000 ya. Per kilo? Tidak, per butir. 20.000 per butir? Iya. Lumayan. 20.000 per butir ya? Iya. Jadi orang-orang Palabusa itu dalam satu rakitnya itu biasanya mereka bisa hasilkan 2.000 sampai 3.000. 3.000 butir. Ya, tapi tidak semuanya hasilnya. Yang berhasil berapa? 2.000. Kalau misalnya 2.000 itu paling 1.500. Setengahnya ya? Iya. Anggap coba 2.000 berarti yang berhasil 1.000 kali 20.000, 20 juta ya? Wow. Insya Allah. Iya. Per berapa? 4 tahun kalau mereka? Per 4 bulan. 4 bulan ya? Per 4 bulan. Luar biasa ya. Jadi memang jangan hanya bermimpi jadi ASN ya. Ternyata potensi laut itu mampu membuat kita menjadi bisa menghidupi diri. Ya kayak Ibu Susi ya. Dia tamatan SMP tetapi jadi konglomerat. Semoga saja adik yang satu ini atas bimbingan juga di masa depan ya bisa sukses juga ya. Ya, kemudian sahabat-sahabat Bosman ingin tahu ini berapa lama dulu penelitiannya dan apakah di meja skripsi itu tidak terjadi pembantaian? Biasanya begitu kan? Waktu penelitian itu yang diberikan dari kampus hanya 3 bulan. 3 bulan ya? Hanya 3 bulan. Untuk menyelesaikan yang menggambarkan Indonesia hanya 3 bulan. Padahal kan kita, wow. Lebay banget gue ya. Padahal kan kita tahu sendiri kalau Mutiara Mabe ini terbentuknya 4 bulan. Iya kan? Tapi penelitian saya hanya 3 bulan. Itu pun 1 bulan ini terpakai untuk mempersiapkan alat dan bahannya.
Jadi anggaplah 2 bulan. Proses multirnya hanya 2 bulan, tapi alhamdulillah dia terbentuk. Berhasil. Amazing. Jadi anak-anak generasi Sampulawah yang mengeluh tentang skripsi ya, jadi ada sosok satu ini yang bayangkan, dia sudah ceritakan tadi kesulitannya. Jadi kalian yang mengeluh-mengeluh itu jangan jadi sampah di masyarakat di kemudian hari ya. Jangan kalian kuliah jauh-jauh ya, endingnya juga tidak bisa menyengsarakan. tidak bisa membawa perubahan yang seperti kalian sampaikan tuh, kami ini adalah agen of change. Tapi ya sosok yang satu ini, Kartini Sampulau ini mampu memberikan perubahan. Ya, sahabat-sahabat Bosman, sayang sekali kita harus mengakhiri percakapan ini karena adik Sastavian ini harus melaksanakan aktivitas yang lain. Barangkali sahabat-sahabat Bosman tentu ingin mendapatkan saran atau nasihat supaya itu bisa menjadi inspirasi juga, terutama atau terkhusus generasi Sampulawah. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya, kemudian kepada dosen pembimbing saya yakni Pak Sinar Pagi Sekdiana dan Profesor Sinung Raharjo yang telah membimbing saya sampai titik ini. Kemudian saya ingin berterima kasih kepada Muhammad Alim Subadra, dia yang telah mendorong, membantu, dan mendukung saya. Siapa itu? Dia. Oh ya, dia yang ada di hati ya. Iya. Dan di pikiran selalu tentunya. Lanjut. Saya ingin berterima kasih juga kepada TD-TD saya yang berasal dari Buton atau Sulawesi Tenggara, dan teman-teman angkatan 55 di kampus Perikanan Jakarta. Tetap semangat untuk kita semua, terutama perempuan-perempuan Kartini Indonesia. Salam perubahan, salam literasi, tetap di channel Bosman Inside.